Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, puja dan puji kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga pada hari ini kita telah berada pada tanggal 22 Sya'ban 1445 Hijriyah. Artinya kurang lebih 9 atau 8 hari lagi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan memasuki bulan yang penuh kemuliaan, bulan suci Ramadan, bulan yang dirindukan oleh kaum mukminin. Hendaknya kita mengetahui bahwa salah satu nikmat yang banyak disyukuri meski oleh seorang yang lalai akan nikmat ditundanya ajal sampai kita memasuki bulan Ramadan. Tentunya jika diri kita betul-betul menyadari tingginya tumpukan dosa selama setahun atau selama 11 bulan yang telah menggunung, maka pastilah kita sangat berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, agar kita dapat untuk meraih berbagai manfaat yang ada di bulan tersebut. Maka oleh karena itu ayyuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, bersyukurlah atas nikmat ini. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kemaksiatan yang kita lakukan di sepanjang tahun, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita, memaafkan dan menunda kematian kita sampai kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan insyaallah. Maka janganlah kita sampai luput dalam mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia ini di beberapa hari sisa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Setidaknya ayuhal ikhwah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dan kita realisasikan dalam 9 atau 8 hari menanti kedatangan bulan suci yang mulia ini. Yang pertama adalah mempersiapkan amal saleh dengan sungguh-sungguh.
Bila kita menginginkan kebebasan dari neraka di bulan yang mulia ini, dan agar kita ingin diterimanya amal serta dihapuskan segala dosa, maka harus ada bekal yang dipersiapkan, bekal amal saleh. Karena bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh ulama, dianalogikan bagaikan orang-orang yang memanen dari kebun yang telah ia tanam. Maka mulai dari sebelum masuknya Ramadan, Rajab, Sya'ban adalah waktu-waktu untuk mempersiapkan. Di bulan Rajabnya dia menanam benihnya, kemudian di bulan Sya'ban tumbuhnya dahan-dahan pohon tersebut, di bulan Ramadan berbuah dan dipanen, dan yang memanennya adalah kaum mukminin. Oleh karena itu, seseorang ketika memasuki masa-masa panen, dia akan menikmati. Sebagaimana seorang mukmin ketika ia mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan, maka amal saleh yang dia kerjakan di bulan tersebut adalah buah kenikmatan dari amal-amal saleh yang dilakukan sebelum itu. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kembali mengingat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an atau para salafuna as-salih dengan bulan suci yang mulia ini, mereka begitu merindukan, sehingga disebutkan oleh para ulama atau oleh sebagian ulama dahulu, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahra Ramadan. Mereka itu, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah azza wa jalla agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan selama 6 bulan. 6 bulan sebelum masuknya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan mereka dengan bulan suci yang mulia ini. Tentu bukan hanya sekedar berdoa saja, tetapi mereka juga memperbaiki amal mereka, melatih diri mereka dengan berbagai macam ibadah dan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, ibadah-ibadah tersebut dinikmati, dirasakan nikmatnya. Bukan seperti sebahagian kita, tidak ada persiapan ketika memasuki Ramadan, tidak ada amal saleh atau amal yang spesial yang dia biasakan sebelum memasuki Ramadan, baik itu puasa, salat malam, tilawatul Quran dan yang lainnya, sehingga ketika memasuki Ramadan, saatnya dia beramal saleh, lebih banyak untuk beramal saleh, kaget, nggak biasa berpuasa, ini harus setiap hari puasa selama sebulan, nggak biasa sholat malam, nah sekarang sholat tarawih, dan qiyamul lail. Nggak biasa baca Quran sehari-harinya, Ramadan harusnya dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Akhirnya apa? Dia tidak menikmati ibadahnya, sehingga ibadah-ibadah yang dikerjakan terasa berat, akan terasa berat baginya. Maka disitulah pentingnya seseorang ketika hari-hari menjelang masuk Ramadan, bahkan jauh sebelum masuk Ramadan, dia benar-benar mempersiapkan diri dengan amal soleh yang dibiasakan,
agar ketika memasuki Ramadan dia bisa menikmati ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Begini para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ketika mendekati Ramadan mereka lebih banyak beramal saleh. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau tidaklah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa, ya, kecuali di bulan Sya'ban, ya. Dan Nabi SAW tidaklah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan, ya. Ini menandakan bahwa bagaimana antusiasnya para salafuna as-salih ketika menjelang Ramadan, bersungguh-sungguh, bersemangat, ya, karena kerinduan mereka terhadap bulan yang mulia ini. Sepatutnya kita juga seperti itu dan mesti harusnya demikian, ya. Apalagi beberapa hari ini mari kita maksimalkan, ya, baik itu qiyamul lailnya kita latih, ya, atau tilawatul Quran, atau memperbanyak puasa, bersedekah dan seterusnya dari amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Sehingga nanti ketika memasuki Ramadan kita bisa menikmati, ya, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Barangkali mungkin itu sebagai pendahuluan sebelum kita memasuki pembahasan kajian kita ini, karena ana rasa ini adalah suatu yang penting. Ya, kemudian yang kedua, ya, hendaknya kita memperbanyak taubat, ya, taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri kita, mensucikan diri kita dari berbagai noda-noda dan dosa, ya, sebelum memasuki bulan yang mulia ini. Kendati bulan suci Ramadan adalah syahrut taubah, maka seyogyanya setiap mukmin itu setiap saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita katakan bahwa kita baik, bahwa kita saleh, lalu kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasa bahwa kita saleh, baik, sehingga kita tidak bertaubat, itulah kesombongan dan bahkan itu adalah sesuatu yang buruk, ya. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu bertaubat kepada Allah. Sebagaimana beliau katakan, sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah fil yaumi aktsar min mi'ati marrah. Ai kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku bertaubat, beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Dan beliau begitu semangat ibadahnya sampai salat malam, salat yang beliau kerjakan membuat kaki beliau bengkak, sehingga dikomentari oleh salah seorang istri baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Telah diampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ya, lalu kenapa engkau masih melakukan ini? Kenapa engkau masih bersemangat seperti ini beribadah kepada Allah? Karena kan logikanya, kalau kita sudah dijamin bersih dari dosa, ya, diampuni dosa-dosa kita, dan kita dijamin keselamatan seperti baginda Nabi SAW, apa logikanya? Ya, apa yang kita lakukan? Ya, masa bodoh, ya, ngapain kita beribadah lagi gitu kan? Karena telah ada jaminan keselamatan, nggak berdosa, ya, ngapain kita beribadah? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu semangat ibadahnya, bahkan tidak ada yang bisa menandingi semangat ibadah Nabi dan ketakwaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban yang mulia alaihi salatu wassalam? Ya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Lihat betapa indahnya jawaban Nabi. Tidakkah aku lebih mencintai untuk menjadi hamba yang bersyukur? Coba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan semua itu atas dasar syukur,
bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan bahwa kita diampuni, bahwa kita dijamin surga, ya. Maka tentu kita harus senantiasa tajdidut taubah, memperbaharui taubat kita, ya. Orang yang tidak melakukan maksiat, ya, orang yang rajin ibadah, yang rajin beramal saleh tetap wajib bertaubat. Maka apalagi dengan orang-orang yang banyak berdosa, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, pelanggaran-pelanggaran terhadap agama ini. Ya. Kemudian bagi ikhwah rahimani wa rahimakumullah atau akhwat, ya, yang belum membayar puasa qada, ya, mungkin yang ada yang ketinggalan puasa di tahun lalu, agar segera untuk menyempurnakan, untuk membayar puasa yang tertinggal, ya, karena uzur syar'i. Kemudian pembahasan kita pada kesempatan ini, fadlu salatil jamaah, keutamaan salat jamaah. Sebagaimana kita telah membahas pada kesempatan yang lalu, ya, bagaimana salat jamaah ini anjurannya begitu kuat, ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mukmin yang laki-laki, ya, berjamaah di masjid, dan bagaimana pula ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengabaikan, bagi mereka yang meninggalkan, yang tidak mau berjamaah. Maka demikian pula ketika kita lihat bagaimana besarnya keutamaan dan ganjaran bagi mereka yang mengamalkannya, bagi mereka yang mengerjakan jamaah ini dengan baik. Hadis yang pertama sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqih. Salatnya seorang lelaki secara berjamaah dilipat gandakan atas salatnya di rumahnya dan di pasarnya, 25 dhi'fa, dilipat gandakan 25 kali lipat, ya. Itu salat seseorang berjamaah di masjid dilipat gandakan, ya, atas salatnya di rumahnya. Demikian pula salat di pasarnya, yakni di tempat kerjanya, ya, barangkali. Dzalika annahu idza tawaddaa, kata Nabi SAW itu bahwasanya apabila ia berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu kemudian ia memperbagus wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian ia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidaklah tujuan dia keluar kecuali untuk salat, ya, tidaklah ia keluar dari rumahnya menuju masjid kecuali untuk menunaikan salat jamaah. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, ya, tidaklah ia melangkah dengan satu langkah kecuali diangkat baginya dengan langkah tersebut darajatun, satu derajat, diangkat derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa hutta anhu biha khati'atun, dan dihapuskan darinya dengan langkah tersebut
satu kesalahan atau satu dosa. Ya. Jadi ketika seorang mukmin hendak melaksanakan salat jamaah, kemudian ia mempersiapkan diri dari rumahnya, memperbaiki, yaitu dengan memperbaiki wudu dan niat untuk salat, menunaikan salat berjamaah ke masjid, maka langkah-langkah kakinya tersebut menuju masjid adalah kemuliaan, ya, diangkatnya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga sebagai penghapus bagi dosa-dosanya. Ya, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa. Kemudian fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Maka apabila ia salat, ikut bergabung salat jamaah, senantiasa para malaikat bersolawat atasnya selama ia berada di musallanya, di tempat salatnya. Ya, malaikat mendoakannya sebagaimana para malaikat menyebutkan Allahumma salli alaihi, ya Allah bersolawatlah atas orang ini. Wala yazalu ahadukum fi salatin mantadhara as-salah, dan senantiasa salah seorang kalian berada di dalam salat selama ia menunggu salat, ya. Selama ia menunggu tegaknya jamaah, maka dia berada di dalam salat. Artinya dia terus mendapatkan pahala salat, ya. Dan malaikat bersolawat, mendoakan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala bersolawat, menyambung hubungan dengan orang tersebut. Ya, ini suatu kemuliaan. Ya, ini ganjaran yang besar. Ini adalah kebaikan. Ini adalah penghapusan dosa. Ya. Jadi luar biasa. Ya, bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban menuju masjid berjamaah, tetapi ternyata ganjaran-ganjaran besar pun diraih oleh orang-orang yang mengerjakannya. Ya. Tentunya mesti menunaikan ini dengan ikhlas, ya. Mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla dengan niat jamaah, ya. Dan tentu hal tersebut juga berat, ya, bagi orang-orang yang di dalam hatinya iman yang lemah atau hatinya diselumuti oleh kemunafikan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat jamaah itu begitu berat, ya, bagi orang-orang yang ada kemunafikan di hati mereka, terutama salat subuh dan salat Isya berjamaah di masjid berat bagi mereka, ya. Maka oleh karena itu ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, ketika kita merasa berat, ya, maka perhatikan kondisi iman kita sedang lemah, ya. Segera paksakan diri kita dan biasakan untuk amal saleh, untuk melakukan amal-amal. Karena al-iman yazidu bit ta'ah, bertambahnya dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan kurangnya dengan maksiat. Ya. Yang kedua, tinggalkan maksiat. Kadang-kadang menjadi hajib, menjadi penghalang antara kita dengan ketaatan itu. Apalagi kalau bukan maksiat. Melangkahkan kaki ke masjid untuk berjamaah itu bukan suatu hal yang berat, ya. Akan tetapi berat ya bagi
mereka yang bermasalah dengan imannya, walaupun badan mereka sehat. Ya, beda dengan orang yang ya merasakan nikmatnya atau merasakan manisnya, indahnya ibadah jamaah ini, meskipun dia tidak sehat-sehat atau mungkin tidak sempurna. Makanya kita sering lihat kadang ada orang cacat, ada orang yang kurang bisa jamaah di masjid. Maka bagaimana dengan orang-orang yang sehat-sehat saja? Ya, hanya karena alasan ini itu yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya, dia tidak ke masjid, maka sangat rugilah dia. Ya, rugilah orang-orang seperti itu. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa istahwadha alaihimus syaitan. Tidaklah ada 3 orang dalam suatu kampung ataupun suatu dusun, la tuqamu fihimus shalah, tidak ditegakkan di dalamnya salat, yaitu salat jamaah, ya, illa istahwadha alaihimus syaitan, kecuali mereka itu dikuasai oleh syaitan. Syaitan berkuasa atas mereka. Maka kata Nabi SAW, fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian itu berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyati, karena sesungguhnya yang dimangsa oleh serigala adalah kambing yang terpisah dari kelompoknya atau dari jamaahnya. Ya. Maka orang yang tidak berjamaah atau yang tidak ikut, ya, gabung dalam jamaah dikuasai oleh syaitan. Ya, syaitan berkuasa atas mereka. Maka ini adalah suatu musibah. Ya, suatu musibah yang besar. Ini adalah musibah ad-din, musibah agama. Karena musibah itu kan ada 2, musibah dunia, musibah yang menimpa agama. Kalau musibah dunia, ya, menimpa seorang mukmin, ini kebaikan, tanda kebaikan bagi seorang mukmin. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji mereka, Allah uji keimanannya. Maka dengan kesabarannya untuk menghadapi ujian dunia, musibah duniawiyah yang dia hadapi itu, ya, akan menambahkan pahala baginya, akan menambahkan kebaikan bagi keimanannya. Namun musibah agama yang menimpa seseorang, berkuasanya syaitan atas diri mereka, terhalangnya mereka dari nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa nikmatnya dengan maksiat, ini musibah yang sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, musibah ini adalah musibah yang sangat fatal. Ya, meskipun dia dengan dunianya cukup, ya. Dia diberikan segalanya, di kesehatan, harta, rizki, tetapi dia terhalang dari kebaikan-kebaikan. Ya, dia terhalang dari ibadah. Dia terhalang dari lezatnya, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia bukan dalam kondisi yang aman, tetapi dia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya sekali.
Ya, maka wajib ya bagi kita untuk mewaspadai musibah ini, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah ya lebih utama daripada salat sendirian. Bi 27 darajah. Ya, sebanyak 27 derajat. Ya, muttafaqun alaih. Kemudian kita lihat syarahnya pada penjelasan kitab ini, li ahammiyati salatil jamaah wa lima fiha minal fawaidil ammah wal khassah. Ya, untuk pentingnya salat jamaah yang mana di dalamnya mengandung faedah-faedah yang umum dan yang khusus. Rattaballahu 'alaiha al-ajr al-'azim. Allah Subhanahu wa taala ya menyusun pahala yang besar, memberikan pahala yang besar. Wa raghaba fiha Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan dalam melaksanakannya. Wa akhbara anna salatar rajuli fi jama'atin tafdulu salatahu liwahdihi, dan beliau mengabarkan bahwa salat seorang laki-laki dalam berjamaah tersebut lebih utama daripada salatnya sendiri. Wa anna salata, dan bahwa salat fi jama'atin dalam berjamaah itu sababun lil i'tisami minasyayatin, adalah merupakan sebab ia terpelihara dari syaitan. Ya. Menjadi sebab ia terpelihara dari berkuasanya syaitan atas dirinya. Ya, karena sebagaimana orang-orang yang meninggalkan salat, yaitu salat berjamaah, syaitan berkuasa atas diri mereka. Ini meninggalkan salat jamaah. Maka bagaimana kalau orang yang meninggalkan salat? Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ya. Bahkan para ulama ya sebagian menghukumi kufur orang-orang yang mereka meninggalkan salat wajib. Ya. Meninggalkan salat wajib dan mereka menghalalkan itu. Nah, ini kufur ini. Kemudian beberapa faedah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, idhamu fadl salatil jamaah. Dari pembahasan ini bahwa betapa besarnya keutamaan dan ganjaran untuk menegakkan salat jamaah. Kemudian yang kedua, annaha afdalu min salatir rajuli liwahdihi. Bahwa ini sudah diketahui bahwa seafdal salat berjamaah bagi laki-laki itu ya, jauh lebih afdal daripada salat yang ia lakukan secara sendiri. Sendiri tentu rugi ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 27 derajat. Kemudian faedah yang ketiga, anna at-takhalluf an salatil jamaah sababun litasalluti syayatin 'alal ins. Bahwa meninggalkan salat jamaah itu pula menjadi sebab syaitan berkuasa atas seorang manusia. Ya. Syaitan berkuasa atas diri seseorang yang dia meninggalkan jamaah. Taib, barangkali mungkin itu pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita iman dan takwa, ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita bisa
bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal saleh, terutama di penghujung bulan Sya'ban ini atau beberapa hari yang mendekati masuknya bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, mungkin barangkali ada pertanyaan. Falyatafaddal. Kalau tidak, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.